belajar bersama Bu An. Patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak Ibu yang kelas 7 dari buku Matematika Sekolah Menengah Pertama kelas 7 Kurikulum Merdeka 2022 bab 1 anak-anak bilangan bulat. Ini subbab 3 perkalian dan pembagian. Pembelajaran hitungan dengan kombinasi 4 operasi. Anak-anak sudah siap belajar? Baik, Ibu akan menjelaskan. Jangan lupa berdoa sebelum belajar. Materi pembelajaran ketiga, hitungan dengan kombinasi 4 operasi. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah mempelajari hitungan yang melibatkan kombinasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Materi diskusi anak-anak. Mia mengerjakan hitungan 25 ditambah minus 2 dikali 10 seperti yang ditunjukkan berikut ini. Apakah benar? Jelaskan alasanmu. Nih, 25 ditambah dengan minus 2 dikali 10. Ada 2 operasi hitung yaitu penjumlahan dan perkalian. Mia mengerjakan dari kiri anak-anak. Ini ada penjumlahan perkalian, dia menyelesaikan penjumlahannya lebih dahulu. 25 ditambah minus 2, 23 dikali 10 hasilnya 230. Perlu Ibu ingatkan kembali untuk menyelesaikan soal hitung campur, baik itu bilangan bulat ataupun bilangan cacah. Bisa kita gunakan piramida matematika. Tanda kurung lebih dahulu, selanjutnya tanda kali, bagi, tambah, kurang. Posisi tanda kurung lebih dahulu ini. Kali, bagi, tambah kurang. Posisi kali dan bagi sejajar, tambah kurang juga sejajar. Kalau ada hitung campur, penjumlahan dan perkalian, posisi perkalian lebih tinggi, maka ini yang diselesaikan lebih dahulu anak-anak. Ibu tulis di sini soalnya 25 ditambah dengan minus 2, selanjutnya dikali 10. Nih. Maka yang perkalian kita selesaikan dahulu, yang penjumlahan kita turunkan di sini. Sama dengan ini ditambah. Minus 2 dikali 10 hasilnya adalah minus 20. Ini sama dengan 25 ditambah minus 20 itu sama dengan 25 dikurang dengan 20 anak-anak. Ini hasilnya adalah 5. Ini yang benar. Cara Mia mengerjakan, di sini ditanyakan apakah benar, jelaskan alasanmu. Cara Mia mengerjakan operasi hitung tersebut tidak benar. Pada operasi hitung campuran yang melibatkan plus, minus atau tambah, kurang, kali dan bagi, perkalian dan pembagian dihitung terlebih dahulu. Hasil dari 25 ditambah minus 2 dikali 10 adalah 5. Penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian disebut 4 operasi. Dalam pernyataan yang memuat 4 operasi, pikirkan bagaimana urutan mengerjakannya. Tadi sudah Ibu jelaskan dengan piramida matematika. Contoh 1 di sini 5 ditambah minus 2 dikali 4 sama dengan ini yang perkalian diselesaikan terlebih dahulu. Di sini 5 hasilnya adalah 5 ditambah minus 2 dikali 4 minus 8. 5 ditambah minus 8 hasilnya minus 3. Dalam melakukan hitungan yang melibatkan penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian, maka perkalian dan pembagian didahulukan. Soal 1 anak-anak, hitunglah, baik Ibu jelaskan dari soal yang ke-1, minus 7 ditambah minus 3 dikali 2. Ini perkaliannya kita selesaikan terlebih dahulu, berarti ini sama dengan minus 7 ditambah minus 3 dikali 2, ini hasilnya adalah minus 6. Ini sama dengan minus 7 ditambah dengan minus 6, hasilnya adalah minus 13. Soal kedua anak-anak, 8 ditambah dengan minus 20 dibagi minus 4. Ini pembagiannya kita selesaikan terlebih dahulu. Ini sama dengan 8 ditambah dengan minus 20 dibagi minus 4. Minus bagi minus ini plus 20 dibagi 4, 5. Ini 8 ditambah 5 sama dengan 13. Ke soal ketiga, 14 dikurang dengan 10 dikali minus 3. Ada kurang, ada kali kita dahulukan. Ini sama dengan 14 kurang 10 dikali dengan minus 3, ini sama dengan minus 30. Ini
sama dengan 14. Minus ada dikurang dengan negatif, ini sama dengan ditambah anak-anak, ditambah 30, ini sama dengan 14 dikali 14 ditambah 30 sama dengan 44 anak-anak. Ke soal keempat kita minus 6 dikali minus 5 dikurang dengan minus 18 dibagi 6. Di sini kita cermati ada tanda kali, selanjutnya ada tanda kurang, ada bagi. Kita selesaikan dulu pelan-pelan dari yang sebelah kiri anak-anak. Di sini perkaliannya dulu, ini kita turunkan. Minus 18 di sini dibagi 6. Ini anak-anak biar paham. Minus 6 dikali minus 5, minus dikali minus plus tanda sama. 6 kali 5 30, berarti ini 30. Selanjutnya ada tanda kurang, ada bagi. Bagi kita dulukan, ini 30. Tanda kurang kita turunkan. Minus dibagi plus hasilnya minus. 18 dibagi 6 itu 18 dibagi 6 3, berarti minus 3. Ini sama dengan 30 dikurang minus, ini sama dengan ditambah 3, hasilnya sama dengan 33. Lanjut ke contoh 2 anak-anak. Minus 20 dikurang 20 dibagi 4. Di sini ada tanda kurung. Tanda kurungnya harus diselesaikan anak-anak, baru tanda bagi. Minus 12 dikurang minus 20 dikurang 20 itu minus 32 dibagi 4, hasilnya minus 8. Jika ada tanda kurung, maka kerjakan terlebih dahulu operasi yang di dalam kurung tersebut. Sudah Ibu jelaskan di atas. Soal 2 anak-anak, hitunglah. Baik Ibu bahas dari soal ke-1, 7 dikurang 19 dalam tanda kurung dibagi 3. Ini tanda kurung kita selesaikan dulu. Untuk pengurangan 7 dikurang 19, kalau anak-anak masih bingung, bisa kita jadikan bentuk penjumlahan. 7 ditambah dengan minus 19 seperti ini, baru dibagi 3. Tanda kurung kita selesaikan dulu, ini sama dengan 7 ditambah minus 19, lebih besar minusnya, hasilnya minus anak-anak. 19 dikurang 7, yang lebih besar dikurang yang lebih kecil, 12 hasilnya. Selanjutnya dibagi 3. Minus 12 dibagi 3 hasilnya minus 4 anak-anak. Ke soal kedua, 2 dikali 4 dikurang 9, ini sama dengan, ini karena tanda kurung kita selesaikan dulu, ini sama dengan minus 2 dikali dengan, kalau anak-anak bingung, 4 ditambah dengan minus 9, biar mudah. Ini sama dengan, ini kita selesaikan dulu tanda kurungnya, minus 2 tandanya kali, ini 4 dengan minus 9, lebih besar minusnya, hasilnya minus 9 dikurang 4 ini 5, hasilnya minus 5. Selanjutnya kita kalikan, minus dikali minus hasilnya plus, 2 dikali 5 10, hasilnya 10 anak-anak. Ke soal ketiga, 21 dibagi dengan minus 2 minus 5, ini sama dengan, ada bagi ada kurung. Bagi kita dulukan, 21 dibagi, ini kurung kita dulukan anak-anak, minus 2 minus 5 dikurang 2 dikurang 5, ini hasilnya adalah minus 7, sama dengan 21 dibagi minus 7 plus dibagi minus, hasilnya minus 21 dibagi 7, hasilnya 3, minus 3 anak-anak. Lanjut ke soal keempat. Dalam tanda kurung kurawal, ini tadi harusnya kurung kurawal, ini 6 dikurang minus 3, selanjutnya dikali 8. Tanda kurung kurawal kita dulukan. Nih. Dikurang dengan minus, ini sama dengan plus. Ibu jelaskan. Ini sama dengan plus. Selanjutnya baru dikali 8. Seperti ini. Tanda kurung kita dulukan. 6 ditambah 39 dikali dengan 8. Hasilnya adalah 72. Lanjut ke contoh 3 anak-anak. 45 dibagi dengan minus 3 dalam kurung kuadrat. Lanjut ke contoh 3 anak-anak. 45 dibagi dengan dalam kurung minus 3 pangkat 2. Ini sama dengan 45 dibagi, kalau ada eksponen ini kita selesaikan dulu anak-anak. Ini dalam tanda kurung, berarti minus 3 dikali minus 3 hasilnya positif, 3 kali 3 9, hasilnya positif 9. 45 dibagi 9, ini hasilnya 5.
Jika ada eksponen, maka hitung terlebih dahulu eksponen. Berarti piramidanya kita tambahkan, sama Ibu ditambahkan seperti ini. Seperti ini anak-anak. Kalau di sini ada eksponen, Ibu beri tanda seperti ini. Ini didulukan, baru tanda kurung, selanjutnya kali, bagi, tambah, kurang. Jadi kalau ada eksponen kita dulukan anak-anak. Soal 3 anak-anak, hitunglah. Ini Ibu mulai dari soal ke-1, 12 dibagi dengan dalam tanda kurung minus 2 pangkat 2. Ini sama dengan Ibu jelaskan agar mudah. Ini eksponen atau perpangkatannya kita dulukan. Jadi 12 ini dibagi dengan, kalau seperti ini anak-anak, ini sama dengan ini minus 2. Ini dikali dengan minus 2 seperti ini. Harus dalam kurung, tandanya ikut dikalikan. Selanjutnya ini eksponen ini kita dulukan. Ini berarti 12 dibagi dengan minus 2 dalam tanda kurung pangkat 2, ini hasilnya adalah 4. Minus kali minus plus 2 kali 2 4. 12 dibagi 4 hasilnya 3. Ini kalau cara panjangnya. Soal kedua, tidak dalam kurung, ini minus 3 pangkat 2 ditambah 10. Eksponen ini kita selesaikan dulu. Kalau seperti ini Ibu jelaskan kembali. Tidak dalam kurung berarti ini minus nih 3 dikali 3. Nih, selanjutnya ditambah 10. Ini sama dengan minus 3 dikali 3 9, selanjutnya ditambah 10. Minus 9 ditambah 10 itu sama dengan 10 dikurang 9, hasilnya 1 anak-anak. Lanjut ke soal ketiga, 6 dikurang dengan dalam tanda kurung minus 4 pangkat 2. Nih, cara cepatnya berarti 6 dikurang, ini kita selesaikan dulu. Kalau dalam tanda kurung pangkat 2, ini minusnya ikut dikalikan, hasilnya positif. 4 pangkat 2 16 seperti ini. Nih, kalau anak-anak masih bingung, 6 dikurang 16 itu sama dengan 6 ditambah dengan minus 16 seperti ini. Plus 6 ditambah minus 16. Minusnya lebih besar, hasilnya minus 16 dikurang 6 10. Hasilnya minus 10 anak-anak. Selanjutnya soal keempat. Dalam tanda kurung minus 6 pangkat 2 ditambah dengan minus 7 pangkat 2-nya ini ada di dalam kurung. Ini sudah berbeda arti anak-anak. Ini sudah beda arti. Ini sama dengan kalau Ibu jelaskan cara panjang, ini berarti minus 6 ini dikali dengan minus 6 ini, selanjutnya ditambah dengan agar mudahnya tanda minus dulu, ini baru di sini ini 7 dikali dengan 7 seperti ini. Beda antara dalam kurung pangkat 2 dengan dalam kurung minus 7, ini pangkat 2, tanda kurung minusnya tidak ikut dalam tanda kurung. Ini seperti yang depan. Minus 6 kali minus 6 hasilnya 36 plus ditambah dengan ini didulukan, ini juga dikerjakan dulu. Ini minus 7 dikali 7 49. Nih sama dengan 36 ditambah minus 49, lebih besar minusnya. 49 dikurang 36 itu 13. Hasilnya minus 13 anak-anak. Lanjut ke soal 4, hitunglah. Baik, Ibu mulai dari soal ke-1 anak-anak. Di sini 4 ditambah 7 dikali dalam kurung 6 minus 7. Ini sama dengan, kita cermati, ada tambah, ada kali, ada kurung di sini. Kita selesaikan dulu. 4 ditambah dengan 7 tanda kali. 6 dikurang 7 itu sama dengan 6 ditambah minus 7, hasilnya adalah minus 1. Ini sudah kelihatan tambah kali. Kali kita dulukan. 4 tambah ini kita turunkan. 7 dikali minus 1 hasilnya minus 7. Ini 4 ditambah minus 7 hasilnya minus 3. Soal kedua, 10 dikurang dalam tanda kurung minus 8 ditambah 5 dikali 6. Ada kurung, ada kali, ada kurang. Yang kita dulukan kurung. Berarti di sini 10 kurang, selanjutnya kali 6. Ini kita selesaikan dulu yang kurung. Minus 8 ditambah 5 itu hasilnya minus 3. Sama dengan, di sini ada kurang, ada kali. Kali kita dulukan, 10 kurang kita turunkan. Minus dikali plus hasilnya minus.
3 dikali 6 18 anak-anak. Nih ditambah dikurang dengan minus itu sama dengan ditambah. 10 ditambah 18. Ini hasilnya adalah 28. Ke soal ketiga. Di sini dalam kurung 6 dikurang 2 pangkat 3 dikali dengan minus 3. Tanda kurung kita eksponen kita selesaikan dulu anak-anak. Di sini ada eksponen. Berarti dalam kurung dulu. Di sini 6 dikurang 2 pangkat 3 itu 8. 2 kali 2 kali 2 itu 8. Seperti ini. Dikali dengan minus 3. Kurung kita selesaikan dulu. Ini sama dengan 6 dikurang 8 ini minus 2 dikali dengan minus 3. Minus dikali minus plus 2 dikali 3 6, hasilnya 6 anak-anak. Lanjut ke soal keempat. Dalam tanda kurung minus 4 pangkat 2 ditambah 25 dibagi dengan dalam kurung ini minus 5 pangkat 2 nya ada di dalam kurung seperti ini. Nih. Eksponen kita selesaikan dulu ini anak-anak, dua-duanya. Yang di sini juga di sini ini kita selesaikan dulu. Sama dengan kalau ini minusnya ada dalam tanda kurung, pangkatnya di luar, ini berarti minus 4 kali minus 4 hasilnya 16. Ditambah dengan 25. Ini dibagi dengan ini pangkat 2 nya tidak di dalam kurung, ini artinya ini sama dengan minus 5 dipangkatkan 2 itu 25 seperti ini. Ini sama dengan ada tambah ada bagi, ini kita dulukan bagi 16 tambah ini kita turunkan 25 dibagi minus 25 hasilnya adalah minus 1. 16 ditambah minus 1 hasilnya adalah 15 anak-anak. Soal kelima anak-anak, 1/3 ditambah dengan dalam kurung minus 2/3 pangkat 2. Ini sama dengan kita selesaikan dulu untuk yang eksponen pangkat 2 ini. Selesaikan dulu, berarti ini 1/3 ditambah ini caranya seperti ini anak-anak, berarti minus 2/3 ini dijelaskan dikali dengan minus 2/3 ini eksponennya berarti di sini 1/3 ditambah dengan minus dikali minus plus, kalau dalam tanda kurung anak-anak pasti ingat ini 2 dikali 2 4 per 3 dikali 3 9. KPK antara 3 dan 9. Kalau anak-anak masih lupa, ibu ingatkan caranya seperti ini. 3 9 ini bentuk ini mencari KPK nya 3 ini 3 perkaliannya 6 9. Kalau 9 ini 9 sudah ketemu KPK nya. KPK nya adalah 9 di sini. Ini menjadi per 9 berarti. Tambah di sini juga per 9. 3 menjadi 9 ini dikali 3. Maka atas juga dikali 3. 1 kali 3 3. 9 ke 9 dikali 1 tetap, berarti di sini juga 4. Kita pindahkan saja. Penyebutnya sudah sama, 9 9 9. 3 ditambah 4 7. Hasilnya 7/9 anak-anak. Ke soal ke-6 sekarang. 1/4 dikurang 3/7 dibagi 4/7. Ini kita selesaikan dulu yang bentuk pembagian. Berarti sama dengan ini 1/4 dikurang dengan 3/7. Anak-anak tentu masih ingat, selanjutnya dikali, selanjutnya dibalik. 7/4 sama dengan ini. Perkaliannya kita selesaikan dulu. Ini perkaliannya kita selesaikan. 1/4 dikurang, kita sederhanakan. 7 dibagi 7 1, 7 dibagi 7 1. Tinggal 3 dikali 1 3 per di sini 1 dikali 4 4. 1/4 dikurang 3/4. Minusnya ini sama dengan kalau ibu jelaskan ini 1/4 ditambah dengan minus 3/4. Ini anak-anak biar jelas. Plus ditambah minus, minusnya lebih besar hasilnya minus. 3/4 dikurang 1/4 hasilnya 2/4. Bentuk sederhananya adalah minus setengah anak-anak ini. Bentuk sederhananya ini kita bagi 2 atas bawah. Ini seperti ini. 2 dibagi 2 1, 4 dibagi 2 2. Hasilnya minus setengah.
Lanjut ke materi sifat distributif anak-anak. Materi G, hitunglah soal A dan B di bawah ini, kemudian bandingkan hasilnya. Baik, kita selesaikan dulu untuk soal A di sini anak-anak. Minus 5 ini dikali dengan dalam kurung kurawal minus 4 ini ditambah dengan 6. Ini kurung kurawal. Ini ada kurung kurawal, kita selesaikan dulu. Ini minus 5. Ini kali kita turunkan. Minus 4 ditambah 6 hasilnya plus 2 anak-anak. Ini sama dengan dikali plus 2. Minus 5 dikali 2 sama dengan minus 10. Lanjut kita selesaikan soal yang B di sini. Minus 5 ini dikali dengan minus 4 ditambah dengan minus 5 dikali dengan 6. Ini ada kali, di sini juga kali, kita selesaikan dulu. Langsung bisa anak-anak, tambahnya kita turunkan seperti ini. Minus 5 dikali dengan minus 4 hasilnya 20. Minus 5 dikali dengan 6 adalah minus 30. 20 ditambah minus 30 hasilnya minus 10. Hasilnya sama anak-anak. Kalau kita cermati di sini, minus 5 dikali dengan dalam tanda kurung kurawal minus 4 ditambah 6. Ini sama dengan, caranya seperti ini, sama dengan yang B anak-anak. Minus 5 dikali minus 4 dulu. Di sini minus 5 dikali minus 4. Selanjutnya ini ditambah dengan kali belakang minus 5 dikali dengan 6. Seperti ini, minus 5 dikali dengan 6. Ini hasilnya sama anak-anak. Ini merupakan sifat distributif pada perkalian. Sifat berikut ini juga berlaku untuk bilangan-bilangan positif dan negatif. Sifat distributif itu kalau A dikali dalam kurung B ditambah C, ini sama dengan A dikali B, selanjutnya ditambah A dikali dengan C. Kali depan tambah kali belakang. Ini. Kalau ini pengalinya di belakang, dalam kurung B ditambah C dikali A, sama anak-anak. Di sini B dikali A, di sini kali depan dulu. Selanjutnya tandanya tambah, selanjutnya kali belakang. Ini. Dalam kurung B ditambah C dikali A sama dengan B dikali A ditambah C dikali A. Ke contoh 4 anak-anak, 12 dikali dalam kurung setengah dikurang sepertiga. Ini sama dengan caranya tadi udah Ibu ajarkan, kali depan dulu berarti 12 dikali setengah. Selanjutnya ini tandanya kurang, tetapi di sini tandanya tambah. Maka di sini Ibu ulangi kembali, Ibu jelaskan di bawah di sini. 12 dikali dengan dalam kurung setengah dikurang dengan sepertiga. Ini berarti kalau kali depan berarti 12 dikali dengan setengah dulu. Selanjutnya dikurang dengan kali belakang. Ini 12 dikali dengan minus 1/3 sama dengan, kita sederhanakan, 2 dibagi 2 1, 12 bagi 2 6. 6 dikali 1 6. Selanjutnya di sini minus 12 dikali minus 1/3. Ini 12 dibagi 3 4, 3 dibagi 3 1. 4 dikali 1 4. Di sini minus anak-anak, ada minusnya, minus 4. Ini sama dengan 6 dikurang minus sama dengan ditambah 4, hasilnya sama dengan 6 tambah 4, hasilnya adalah 10. Soal 5 anak-anak, jawablah soal-soal berikut ini dengan menerapkan sifat distributif. Soal ke-1, 28 dalam tanda kurung minus 1/4 ditambah 1/7. Ini artinya sama dengan kali anak-anak. Berarti kita menyelesaikannya seperti ini. Kali depan dulu berarti 28 kita kali dengan minus 1/4. Ini selanjutnya tandanya tambah, ini 28 dikali 1/7. 28 dikali dengan 1/7 seperti ini. Sama dengan, kita sederhanakan, di sini kali, ini tambah, ini nanti kita turunkan. Ini 4 dibagi 4 1, 28 dibagi 4 7. 7 dikali minus 1 sama dengan minus 7. Yang sebelah kanan ini tandanya tambah. 7 dibagi 7 1, 28 bagi 7 hasilnya 4. 4 kali 1 4. Minus 7 ditambah dengan 4 hasilnya adalah minus 3.
Soal kedua anak-anak, dalam kurung 3/4 dikurang 5/6 dikali 36. Berarti caranya ini kali depan dulu. Ini berarti sama dengan 3/4 dikali dengan 36. Selanjutnya tandanya kurang di sini, dikurang dengan 5/6. Ini dikali dengan 36. Ini sama dengan, kita selesaikan, kita sederhanakan. 4 dibagi 4 1, 34 dibagi 36 dibagi 4 9. 3 dikali 9 27. Kurang di sini kita sederhanakan, 6 dibagi 6 1, 36 dibagi 6 6. 5 dikali 6 30. 27 dikurang 30 ini sama dengan 27 ditambah minus 30, hasilnya adalah minus 3. Lanjut ke soal ketiga anak-anak. Di sini 17 dikali dengan 9 ditambah dengan 17 dikali dengan minus 8. Kita cermati di sini dikali 17, ini dikali 17. Dengan menggunakan sifat distributif ini bentuknya bisa kita ubah menjadi 17 dikali dengan ini 9 ditambah dengan minus 8. Ini sama dengan yang tanda kurung kita selesaikan dulu. 17 dikali kita turunkan. 9 ditambah minus 8 ini sama dengan 1 anak-anak. Ini hasilnya sama dengan 17 dikali 1, 17 anak-anak. Lanjut ke soal keempat. 69 dikali minus 7,2 ditambah 31 dikali minus 7,2. Ini sama-sama dikali dengan ini minus 7,2. Berarti ini kita keluarkan dari tanda kurung seperti ini dengan sifat distributif. 69 ini kita tambah dulu dengan 31. Ini selanjutnya dikali dengan minus 7,2. Sama dengan 69 ditambah 31 itu 100 dikali dengan minus, ini tandanya minus 7,2 ini sama dengan 72 ini per 10. Sama dengan, kalau kita sederhanakan, 10 dibagi 10 1, 100 dibagi 10 10. Tinggal 10 dikali minus 72 hasilnya minus 720. Dalam kasus seperti apakah kita perlu melakukan hitungan menggunakan bilangan positif dan negatif? Kita akan membahas di halaman 50. Mari mengulas materi yang telah kita pelajari sejauh ini tentang hubungan antar bilangan. Kita bahas di halaman 52. Lanjut ke materi cermati anak-anak. Dari manakah tanda plus dan minus atau tambah dan kurang berasal? Kapan tanda-tanda dalam hitungan yang sekarang kita gunakan ini muncul pertama kali? Sebenarnya penggunaan simbol-simbol tersebut semuanya diselesaikan antara abad 15 dan 17. Periode antara abad 15 dan 17 adalah abad eksplorasi Eropa, yaitu saat negara-negara Eropa berlayar dalam upaya perdagangan dan kolonisasi. Kebutuhan akan pengamatan astronomi untuk navigasi dan keamanan pelayaran, serta menghitung cepat dalam perdagangan, memicu lahirnya hitungan menggunakan tanda-tanda dan simbol untuk menyederhanakan dan mempermudah. Sebagai contoh, 5 minus 3 sama dengan 2. Ini disimbolkan dengan 5 dikurang 3 sama dengan 2. Tanda plus dan minus mula-mula digunakan untuk menunjukkan kelebihan atau kekurangan. Di kemudian hari, tanda tersebut juga digunakan dalam hitungan. Terdapat teori bagaimana sejarah timbulnya simbol-simbol tersebut. Berikut ini dua teori tersebut. Ini bentuk perubahannya, add menjadi seperti ini tambah. Minus menjadi M seperti ini, minus. Add adalah bahasa Latin untuk dan, minus artinya kurang. Baik, ini tanda plus dan minus ditemukan pada tahun 1489 oleh Whitman, Jerman anak-anak. Tanda sama dengan 1557 oleh Record, Inggris. Tanda bintang seperti ini anak-anak. Ini tahun 1631 atau 1631 oleh Utrecht, Inggris. Tanda kurang dari lebih dari ini ditemukan pada tahun
1631 oleh Harriet Inggris, dan tanda slash atau per atau bagi seperti ini ditemukan pada tahun 1659 oleh Rand Swiss. Ini tahun simbol-simbol digunakan pertama kali dalam buku dan nama pengarangnya. Di sini. Pada buku aritmetik karya Whitman, simbol tambah dan kurang atau plus dan minus dipergunakan untuk menyatakan kekurangan. Di sini nih contohnya anak-anak. Selain penemuan tanda-tanda hitungan, banyak perkembangan penting selama abad eksplorasi, antara lain penemuan desimal dan berbagai metode hitungan. Akan bermanfaat jika melihat kembali perkembangan masa itu. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.